Kemarin sudah dijelaskan secara global bahwa istikhlaf itu bisa jadi di dalam sholat Jumat atau di selain sholat Jumat. Ketika istikhlaf itu di dalam sholat Jumat, di Jumat ada kalanya istikhlaf di tengah-tengah khutbah atau selesai khutbah sebelum sholat atau di tengah-tengah sholat. Istikhlaf itu artinya imamnya keluar dari sholat, hadas atau yang lain, kejatuhan najis yang nggak ma'fu, atau misalnya apapun udah, intinya imamnya batal, keluar dari sholat. Kemudian ada orang lain yang melanjutkan peran jadi imam, namanya istikhlaf, khalifah namanya. Nunjuk khalifah itu bisa, kemarin sudah jelaskan, bisa imam nunjuk sebelum pergi, dia nunjuk salah satu orang untuk menggantikan posisi dia. Atau ada orang nggak pakai disuruh maju sendiri, atau salah satu makmum mendorong sebagian makmum lainnya untuk maju jadi imam. Ketika ada khalifah, baik ditunjuk oleh imam atau maju sendiri atau didorong oleh sebagian makmum, maka dia berposisi menjadi imam, melanjutkan sholatnya imam tadi itu. Apakah makmum perlu niat lagi? Tidak perlu niat lagi, kecuali nanti ada sebagian kasus yang perlu niat lagi. Singkatnya, perlu niat lagi itu kapan? Kalau sebelum ada khalifah, makmum sudah melakukan rukun. Baik rukun fi'li ataupun rukun qauli. Jadi setelah imam batal, lambat. Adanya khalifah ini lambat. Sehingga para makmum sempat melakukan satu rukun, qauli atau fi'li. Qauli seperti baca Fatihah atau fi'li seperti ruku atau yang lain. Kalau para makmum sempat melakukan satu rukun sebelum adanya khalifah, maka untuk khalifah ini, makmum itu ikut khalifah harus niat jamaah baru. Harus niat jamaah lagi. Karena putus sudah jamaahnya dari imam yang pertama, kemudian melakukan satu rukun dalam keadaan tidak jamaah, belum ada khalifah. Maka kalau ada khalifah, terserah makmum kalau mau ikut harus niat jamaah. Kalau mau terus sholat sendirian tidak ada masalah. Tapi kalau mau ikut imam yang baru ini harus niat jadidah, ya, niat jamaah lagi. Tapi kalau istikhlaf itu sebelum para makmum melakukan rukun, jadi apa? Sat wat ya, itu. Jadi cekatan. Imamnya setelah batal langsung nunjuk orang untuk jadi pengganti, atau ada satu orang yang langsung maju, atau ada salah satu makmum yang mendorong salah satu yang lainnya. Maka makmum yang belakang itu langsung otomatis pindah imam tanpa perlu niat lagi. Ya sudah, lanjutan dari imam yang sebelumnya. Wadah ya, secara global begitu. Udah. Sekarang tak ulang sebagian yang kemarin secara cepat gitu aja. Jadi istikhlaf itu ada kalanya asna al khutbah atau bainaha wa bainas shalah atau fi shalah ya. Istikhlaf kalau di tengah-tengah khutbah, kemarin sudah dijelaskan. Kalau tengah-tengah khutbah belum selesai, imamnya batal. Maka bisa nunjuk orang lain untuk melanjutkan khutbah. Enggak khutbah dari awal, enggak ngulang khutbah dari awal, tinggal melanjutkan. Dengan syarat apa? Orang yang ditunjuk adalah orang yang mendengarkan rukun-rukun khutbah yang sudah dibaca oleh khotib sebelumnya. Nah, jadi nggak bisa nunjuk orang baru datang yang tidak mendengar khutbah yang tadi disampaikan. Nunjuk itu tidak boleh. Kalau nunjuk itu ya harus ngulang khutbah. Namanya bukan khalifah namanya. Khotib baru ini ya, ngulang dari awal. Kalau ingin istikhlaf itu harus nunjuk salah satu orang yang dari tadi sejak awal itu mendengar rukun-rukunnya khutbah. Rukun-rukunnya saja yang penting ya. Habis itu tinggal melanjutkan. Misalnya setelah khutbah pertama duduk, imamnya kemudian batal. Ya sudah, nunjuk khalifah tinggal khutbah kedua sudah. Asalkan tadi mendengar rukun-rukun yang ada di khutbah pertama. Ini kalau di tengah-tengah khutbah. Kalau selesai khutbah sebelum sholat, sama. Khalifahnya harus mendengar seluruh rukun. Baik di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Jadi setelah khutbah selesai, imamnya mules. Ya. Setelah khutbah selesai, imamnya mules. Akhirnya pergi ke hammam. Nunggu dia ya putus mualahnya. Syaratnya kan antara khutbah dengan sholat harus mualah. Lah kalau nunggu imam masih mules, ini akan terputus mualahnya. Maka tidak apa-apa nunjuk orang.
ente yang ngimami. Lah orang yang ditunjuk untuk ngimami Jumat ini, berarti antara khotib dengan imam Jumat beda. Itu harus orang yang dengar khutbah, rukun-rukunnya dari awal sampai akhir. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus dengar rukun-rukunnya. Nggak bisa nunjuk orang baru datang. Hatta imam tidak batal harus begitu. Jadi ketika antara khotib dan imam itu beda, yang jadi imam Jumat harus orang yang mendengar khutbah Jumat. Rukun-rukunnya semuanya. Itu kalau ganti antara khutbah dengan sholat. Sekarang istikhlaf di tengah-tengah sholat. Sebagaimana kemarin sudah terangkan. Wa ingkana salis fa'ala salasati aksam. Jadi kalau ganti imam itu, istikhlaf itu di tengah-tengah sholat, maka ada 3 macam. Ahaduha ayyakuna qoblak tida'il khalifah bil imam. Famumtani'un mutlaqon. Ini dalam salat Jumat ya. Kalau istikhlaf kepada orang yang belum sempat jadi makmum. Jadi ketika imam batal, ada orang baru datang tengah-tengah sholat, imam batal, ada orang baru datang, ditunjuk jadi khalifah. Tidak boleh dalam sholat Jumat. Kalau dalam sholat bukan Jumat nanti boleh nanti. Untuk sholat Jumat tidak diperbolehkan. Jadi harus yang ditunjuk itu makmum. Ya, salah satu makmum. Tidak boleh nunjuk orang baru yang belum berstatus makmum. Famum tanun mutlakon tanpa tafsil. Saniha yang kedua, ayyudrikal khalifah al-imam fil qiyamil awal au ruku'ihi. Khalifahnya ini salah satu makmum. Dan makmum ini nututi imam ketika berdiri rakaat pertama atau rukuknya rakaat pertama. Nututi rukuknya rakaat pertama dan tumaknina tentunya bersama imam. Maka ini enak, ini paling enak ini. Kalau batal tengah-tengah sholat imamnya, kalau mau istikhlaf, lakukan yang nomor 2 ini paling enak, tidak ribet. Maka orang yang jadi khalifah dapat Jumat, makmumnya juga dapat Jumat. Fatahsudulahul Jum'ah walil qaum. Dia dapat Jumat, makmumnya juga dapat Jumat. Kemudian dijelaskan itu kan, kalau imam nunjuk salah satu, ya sudah jelas. Atau dia maju sendiri, jelas. Kalau imam tidak nunjuk dan tidak ada yang maju sendiri, makmum itu harus nunjuk salah satu dari mereka wajib. Karena kalau tidak gitu Jumatannya tidak sah. Padahal Jumatan itu wajib. Mengupayakan agar Jumatan sah itu berarti juga wajib lil wasail hukmul maqasid. Maka harus nunjuk salah satu. Dan ketika ada yang tunjuk wajib maju. Karena kalau dia tidak maju nanti ketika ada dhon tawakul. Karena dia punya dugaan nanti kalau anda tidak maju orang lain disuruh sama intai tawakul lempar-lemparannya, maka enggak jadi wajib yang ditunjuk untuk maju. Ketika dia kalau tidak maju dhon akan tawakul. Udah wadih. Jadi paling enak dalam sholat Jumat itu kalau mau istikhlaf yang nomor 2 ini, tunjuklah khalifahnya itu salah satu makmum yang sudah ikut imam di rakaat pertama, berdiri rakaat pertama atau nututi imam ketika rukuknya rakaat pertama. Itu paling enak itu sudah. Dia dapat Jumat, makmumnya dapat Jumat. Lah yang ketiga ini bisa tapi Allah yudrikal imama, khalifahnya Allah yudrikal imam qabla hadasihi illa ba'da ruku'il ula. Ini ada makmum ditunjuk tapi dia tidak nututi rakaat pertama sama imam. Dia datang udah enggak nututi rukuk rakaat pertama. Dia nututi imam di rakaat pertama tapi setelah rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, atau nututi imam di rakaat kedua. Nututi imam di rakaat kedua. Lah orang kayak gini, kalau dia maju, makmumnya sah Jumatannya. Dia nggak dapat Jumat, tapi nggak batal sholatnya. Dia harus melakukan sholat zuhur. Jadi setelah 2 rakaat, makmumnya salam dapat Jumat, dia sendiri malah nggak dapat Jumat. Itu dapatnya zuhur. Ya apa hukumnya kayak itu? Haram. Dia tidak boleh maju, tapi kalau maju tetap sah. Allah yudrikal imam qabla hadasi ila ba'da rukil ula. Wa hadza la yajuzu lahu istikhlaf inda Ibnu Hajar. Tidak boleh istikhlaf orang seperti ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Li'annahu yufawwitul jum'ah bidzalika ala nafsi. Karena dia akan menyebabkan menghilangkan sholat Jumat dari dirinya sendiri. Karena alasannya kata Ibnu Hajar kan, kalau tidak nututi rakaat pertama, nututinya rakaat kedua, maka orang itu akan dianggap nututi Jumat asal nututi rukuk rakaat kedua dan istimror sampai salam. Itu baru bisa dapat 1 rakaat Jumat.
Kalau kata Imam Romli tidak harus sampai salam, tapi sampai imam bangun dari sujud kedua. Nah, itu. Kalau kata Ibnu Hajar ini tidak sah, ini jadi tidak boleh jadi khalifah karena dia akan menghilangkan Jumat untuk dia sendiri. Gitu. Tapi wa ma'adzalik lau taqaddama sahhat Jumatul qaumi dunahu. Kalau dia tetap maju, makmumnya tetap dapat Jumat sah, dia sendiri enggak sah Jumatannya. Enggak sah Jumatannya bukan enggak sah salatnya. Salatnya tetap sah tapi jadinya zuhur. Paham ya? Udah. Ini istikhlaf di dalam salat Jumat. Istikhlaf di dalam salat Jumat. Sekarang akan dibahas istikhlaf di selain Jumat. Salat maghrib atau isya atau subuh. Imamnya batal. Imam batal ya harus keluar dari salat. Jangan yahanu salat. Karena malu ke makmum, yahanu salat. Tak malu ke Allah ini ya. Sebagian orang begitu, tidak takut kepada Allah, lebih takut kepada makhluk. Naudzubillah. Batal yang ngentut, tapi tidak ada bunyinya. Mode silent ya, getar toh. Itu. Tidak keluar. Kenapa? Waduh, omong orang nanti kalau keluar salat. Ente takut diomong orang, tidak takut diomong Allah Subhanahu wa taala. Komentar Allah kira-kira ke ente gimana? Batal kayak yahanu salat. Ya udah keluar, tunjuk khalifah begitu. Nanti dan kemarin sudah diterangkan, kalau keluar itu yahanu mimisen ya, ditutupi hidungnya biar orang nyangka mimisen. Kalau orang awam nyangka mimisen. Lek santri yahanu. Karena sama-sama paham ya. Imamnya gini, yahanu. Karena paham kalau santri ya. Imamnya yahanu mimisen. Kalau orang awam paham, oh ini mimisen beneran ini. Kalau santri yang tidak punya husnudzon, yahanu mimisen. Kalau santri yang husnudzon, hatta tahu kayak gini, sunat paling mimisen beneran. Itu santri yang husnudzon. Adapun santri yang murabbal, yang ngerti fikihnya tapi tidak punya husnudzon ya yahanu tok dia. Mam, apa yahanu? Tidak usah nutup. Santri murabbal ini ya punya fikih tapi tidak punya husnudzon. Nah, sekarang kita bahas istikhlaf kalau bukan sholat Jumat. Sholat Jumat tadi itu. Imma tengah-tengah khutbah, imma selesai khutbah sebelum sholat, imma tengah-tengah sholat. Kalau istikhlaf di dalam selain Jumat, tidak seribet itu. Tafsilnya cuman apakah yang ditunjuk jadi khalifah salah satu makmum atau orang lain yang bukan makmum. Itu toh. Wa amal istikhlaf fi ghairil jum'ah fala qismain. Ada dua macam. Ahaduhuma alla yaqtadiyal khalifatu bil imami qabla hadasil imam. Ketika imam belum hadas, ini enggak sempat jadi makmum, artinya yang ditunjuk jadi khalifah bukan salah satu dari makmumnya dia. Maka apa boleh istikhlaf orang kayak gitu? Jadi imam batal. Kelihatan ada orang datang di pintu gerbang, panggil sini. Jadi khalifah ini. Dipanggil. Ya apa hukumnya? Faya juzu boleh dengan catatan illam yukhaliful imam fi tartibi salatihi. Asal salatnya dia nanti enggak berbeda dengan salatnya imam. Ya apa enggak berbeda? Karrokaatil ula mutlakon. Misal imamnya batal baru di rakaat pertama. Ada orang baru datang disuruh ngimami. Sama-sama rakaat pertama kan ya? Sama-sama rakaat pertama. Beda enggak antara salatnya khalifah sama imam? Tidak beda kan? Imam rakaat pertama, makmum juga rakaat pertama. Apa beda? Tidak beda, maka boleh. Jadi khalifah. Atau ausalisatir rubaiyah. Atau rakaat ketiga dari sholat yang 4 rakaat. Sholat isya, duhur, asar. Imam batal di rakaat ketiga. Yang mana sholatnya aslinya 4 rakaat. Duhur, asar, atau isya. Imam batal di rakaat ketiga, ada orang baru datang sini, ente jadi khalifah. Anak rakaat ketiga sekarang. Lanjut no. Tidak apa-apa ini, boleh ini. Kenapa? Imam yang asli rakaat ketiga. Khalifahnya rakaat pertama. Rakaat ketiga dan rakaat pertama sama-sama enggak ada tasyahud. Boleh jadi khalifah. Cuman nanti setelah dapat 2 rakaat tasyahud, selesai tasyahud makmum salam, dia nambah 2 rakaat. Tidak ada perbedaan mencolok. Ya, tidak ada perbedaan mencolok. Dia rakaat ketiga,
makmum rakaat pertama. Sama rakaat ketiga dan pertama itu. Sama-sama nggak ada tasyahud. Wadah ya? Nggak apa-apa. Bi khilafi saniyatiha. Beda kalau dia baru datang, imamnya batal di rakaat kedua. Atau warobiatiha, atau rakaat keempat. Au salisatil maghrib. Itu. Atau rakaat ketiga dari sholat maghrib. Lah, orang baru datang ditunjuk khalifah, nggak boleh. Rakaat kedua secara mutlak, rakaat keempat secara mutlak, atau rakaat ketiga dari sholat maghrib. Nggak boleh ini. Kenapa? Imam batal di rakaat kedua, atau keempat, atau rakaat ketiga maghrib. Berarti nanti setelah melakukan satu rakaat ini, lakukan tasyahud apa enggak? Tasyahud kan? Rakaat kedua waktunya tasyahud. Kalau subuh ya tasyahud akhir. Kalau sholat yang lain, tasyahud awal. Rakaat keempat, waktunya tasyahud. Rakaat ketiga maghrib, waktunya tasyahud. Khalifahnya baru datang, baru satu rakaat. Apa tempatnya tasyahud? Khalifah nanti yang baru datang tadi ditunjuk jadi imam, berarti kan dia masih rakaat pertama. Tempatnya tasyahud apa enggak? Tidak tempatnya tasyahud kan ya, rakaat pertama. Padahal imam yang asli dan makmum yang ada itu kan waktunya tasyahud. Nah, sementara khalifahnya tidak waktunya tasyahud, dia rakaat pertama. Imamnya batal di rakaat kedua atau keempat atau ketiganya maghrib. Lah, ini berbeda berarti antara sholatnya imam dengan sholatnya khalifah. Tidak boleh ini jadi khalifah ini. Kenapa? Karena sholatnya nggak sama. Dia nggak waktunya tasyahud, imam yang asli waktunya tasyahud. Ya udah tinggal tasyahud aja, nggak boleh. Tidak tempatnya. Dan dia tadi bukan makmum. Ya kalau makmum mengikuti imam. Walaupun dia masih rakaat pertama, ada masbuk. Ikut imam rakaat kedua. Imam tahiyat awal, tasyahud awal kan ya. Makmum yang masih rakaat pertama gara-gara masbuk ikut apa enggak? Ikut. Ya, ikut. Nah, ini bukan makmum ini. Orang baru datang ditunjuk jadi khalifah. Lah orang baru datang ini berarti sholatnya ya aturannya dia sendiri. Tidak ngikuti imam yang awal, karena itu disyaratkan harus sama. Ya apa surahnya sama? Imamnya batal di rakaat pertama atau rakaat ketiga yang sholat 4 rakaat. Kalau beda nggak boleh. Kan apa surahnya beda? Ketika imamnya batal di rakaat kedua, keempat atau rakaat ketiga maghrib. Bi khilafi saniyatiha wa rabi'atiha au salisatil maghrib. Itu. Atau di maghrib. Fala yasihu, enggak boleh dia, enggak sah untuk jadi khalifah. Bukan dianya yang enggak sah. Makmumnya yang enggak sah, dia sholatnya aman. Makmumnya yang enggak sah untuk mengikuti khalifah ini, kecuali fala yasihu haitsu lam yujaddidu niyatak tidain bihi wa illa jaza. Lah ini yang dikatakan tadi, khalifah itu kan aslinya makmum perlu niat lagi apa enggak? Perlu niat ulang apa enggak? Enggak perlu, kecuali dalam kasus ini. Jadi makmum yang imam yang asli berada di rakaat kedua. Berarti kan setelah satu rakaat waktunya tasyahud. Begitu juga makmum yang di belakangnya, baik yang makmum muafek harus ikut imam atau makmum masbuk juga harus ikut imam karena li ajlil mutaba'ah. Datang khalifah orang baru rakaat pertama. Berarti kan setelah satu rakaat dia enggak tasyahud. Dia tidak tasyahud. Paham ya? Nah, padahal makmum yang di belakangnya waktunya tasyahud. Ini tidak boleh ikut khalifah ini kecuali niat ulang. Kalau nggak niat ulang, imam yang kedua ini dianggap seperti imam pertama. Paham ya? Nah, berarti kan beda. Waktunya tasyahud, ini imam yang baru tidak tasyahud. Maka untuk bisa sah harus niat jamaah ulang dengan khalifah ini. Kalau jamaah ulang udah jamaah yang pertama putus ganti imam baru. Ini bukan penerus ini namanya ya. Kayak imam baru, bukan penerus yang awal. Niat ulang ini sudah. Wah deh. Ya udah ngikuti ini, dia enggak tasyahud, ya makmum enggak ada yang tasyahud. Ya, enggak ada yang tasyahud karena ngikuti imam. Wah deh. Udah. Ini kalau yang ditunjuk bukan makmum. Ribet aturannya kalau yang ditunjuk bukan mantan makmum.
Akhirnya ya begitu, harus cocok sholatnya. Kalau nggak cocok, nggak boleh, kecuali makmumnya niat jamaah ulang, niat ulang jamaah. Sanihima, yang kedua sekarang. Ayyak tadiya bihi ay khalifah bihi bil imam qabla nahwi hadasihi. Ada kalanya apa? Khalifah ini sudah jadi makmum sebelum imamnya hadas, sebetulnya nggak ada. Sebelum imamnya hadas. Ini apa hukumnya? Fayajuzu mutlakon, wajib mutlakon. Hatta beda sholatnya. Imamnya rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Tetap. Kenapa? Karena ini kan khalifah ini mantan makmum. Dianggap kayak makmum. Kalau makmum harus ngikuti imam apa enggak? Harus ngikuti imam. Makanya dia sah jadi khalifah. Kenapa? Li'annahu yalzamu nadmu sholatil imam. Karena dia wajib mengikuti aturan sholatnya imam. Gara-gara apa? Biktidai, sebab dia telah bermakmum kepada imam yang awal. Contoh. Imamnya ini, imam yang asli, rakaat kedua. Berarti waktunya apa? Tasyahud. Khalifahnya ini mantan makmum masbuk. Dia masih rakaat pertama. Jadi surahnya imam berada di rakaat kedua. Makmum datang, Allahu Akbar masbuk. Nututi rakaat kedua. Ruku rakaat kedua. Bagi imam rakaat kedua. Bagi khalifah rakaat pertama. Batal imami. Imamnya apa? Batal. Yang masbuk ini ditunjuk jadi imam, jadi khalifah. Boleh apa enggak? Boleh. Loh, kan nanti beda. Imam ini kan rakaat kedua. Waktunya tasyahud. Lah khalifah kan rakaat pertama. Tidak tempatnya tasyahud. Nah, di sini tasyahud dia. Kenapa? Dia penerus imam. Ya harus ngikuti aturan imam. Ya walaupun tasyahud itu sunnah. Ya, itu. Atau rakaat keempat misalnya ya. Itu. Dia ngikuti imam dia. Paham ya? Karena itu walaupun dia ini masih rakaat pertama, karena dia sempat jamaah sama imam, walaupun rakaat pertama nanti dia melakukan tasyahud. Rakaat keduanya nanti justru nggak tasyahud. Rakaat keduanya dia justru nggak tasyahud. Karena itu bagi imam rakaat ketiga. Jadi khalifah yang asalnya jadi makmum, kemudian jadi khalifah harus ngikuti urutan sholatnya imam, bukan urutannya sendiri. Urutan dia sendiri kan masih rakaat pertama. Untuk imam urutannya rakaat kedua. Maka dia harus ngikuti urutannya imam. Wadah ya? Nah, begitu. Makmum yang di belakangnya, misalnya muafek, rakaat kedua juga. Rakaat kedua juga para makmum yang di belakang. Khalifahnya ini masbuk. Imamul mutaakhirin. Imamnya orang-orang telat ya. Imamul mutaakhirin. Jadi ada imam rakaat kedua, ada khalifah makmum masbuk dia. Baru dapat satu rakaat. Makmum yang lain sudah rakaat kedua yang ditunjuk yang masbuk. Karena dia misalnya paling faqih, paling soleh misalnya, cuman kebetulan dia telat waktu itu. Ditunjuk jadi khalifah. Maka dia ngikuti urutan sholatnya imam. Berarti di sini tasyahud apa enggak? Tasyahud. Kalau dia tahu urutannya ya enak. Udah sholat sampai nanti tasyahud akhir dia jangan salam. Kurang satu rakaat kan ya. Makmumnya salam, dia lanjut berdiri. Wadah ya? Nah, begitu. Itu kalau dia tahu urutan sholatnya imam. Kalau enggak tahu ya apa ini? Jadi ada makmum enggak tahu urutannya imam. Imam rakaat berapa tadi batal ini. Ada orang ditunjuk jadi khalifah. Makmum maksudnya. Ditunjuk jadi khalifah. Ana masbuk tadi. Cuman imam batal ini rakaat keberapa tadi? Rakaat kedua apa ketiga? Dia bingung. Namanya orang baru datang nggak tahu. Jadi imamnya ini kedua atau ketiga, tanda tanya. Dia rakaat pertama, bingung dia ya apa ini? Anak baru datang, Allahu Akbar. Imamnya batal, langsung diseret jadi khalifah. Waduh. Jadi khalifah. Ini imam ini batal rakaat kedua. Apa rakaat pertama?
Apa rakaat ketiga? Bingung ya? Lah, dia sempat jadi makmum, maka ya jangan bikin aturan sholat sendiri. Harus mengikuti urutan sholatnya imam. Loh ya apa terus? Santai. Tenang, tenang ya. So, tenang aja. Apa? Lanjutkan sholat. Baca Fatihah. Baca surat. Ruku. Itidal. Sujud 2 kali. Julus sujud. Kemudian ngelirik ya. Ini imam ini rakaat kedua. Apa rakaat ketiga? Kalau rakaat kedua kan berarti waktunya tasyahud. Kalau rakaat ketiga waktunya berdiri. Ya apa? Ngelirik. Atau kalau punya spion di kantongnya, taruh gini. Atau HP-nya kan bisa kan? Selfie ya. Melihat belakangnya. Jadi kalau nggak ada zaman dulu yang ngelirik begini. Dilihat. Makmumnya sekarang ngapain? Kelihatannya mereka duduk. Oh, berarti sekarang waktunya tasyahud. Tasyahud keberapa ini? Pertama apa kedua? Tasyahud toh ae. Makmumnya duduk semua. Berarti waktunya tasyahud. Padahal dia kan masih rakaat pertama kan ya? Melihat, oh makmumnya duduk. Berarti tasyahud. Tasyahud toh. Ngikuti urutan imam. Oh, makmumnya berdiri. Ya berdiri ya. Makmumnya ini dilirik. Allah sambil ini. Awas adanya jangan noleh ya. Paling enak pakai spion. Ya. Allah. Makmumnya ngapain ini? Duduk apa mau bangun? Kalau mau bangun ya bangun no. Berarti ini imam rakaat pertamanya imam atau rakaat ketiga. Kalau di spion kelihatan makmumnya tidak ada niatan untuk berdiri tapi duduk, berarti sekarang waktunya tasyahud. Imam tasyahud pertama atau tasyahud kedua. Nah, oke. Sekarang setelah tasyahud. Dia kan masih kurang. Berdiri kan dia? Nah, berdiri. Kalau kelihatan makmumnya ikut berdiri, oh berarti tadi itu tasyahud awal berarti. Oh makmumnya tidak ikut berdiri, salam. Oh berarti rakaat terakhir sudah. Lanjutkan dia. Wadah ya? Nah begitu. Jadi sambil tolak-toleh. Kalau nggak bawa spion. Atau nggak bawa HP untuk selfie. Sanihima ayak tadiyabihi qabla nahwi hadasihi fayajuzu mutlaqan li'annahu yalzamuhu nadmu salatil imam biqtidai bihi. Summa in kana aliman binadmiha jara alaihi. Kalau dia tahu urutan salatnya imam, ini rakaat keberapa, yaitu yang dipakai. Wa illa, kalau dia nggak tahu urutan imam ini batal di rakaat berapa, dia kan masbuk kan ya. Masbuk baru jadi makmum, imamnya batal, langsung jadi khalifah, langsung dapat makom. Masya Allah khalifah ya. Baru datang langsung jadi khalifah. Itu fadrullah ya. Langsung jadi khalifah. Wa illa, ya apa ini? Fayuraqibu man khalfahu. Dia ya tolak-tolak ke orang yang belakang. Ente dapat makom, iya. Tapi kan ente tidak tahu urutannya imam gimana. Ya perhatikan yang sudah ikut imam sejak awal. Ente makom, ya khair. Sahib makom, ente ya. Jadi khalifah, walaupun baru jadi khalifah. Tapi ya tetap ente khalifah, bukan imam mustakil penerus. Kalau ente imam mustakil muassis, terserah ente mau bikin aturan sendiri tidak apa-apa. Kalau penerus jangan bikin aturan sendiri, ngikuti sebelumnya neruskan sebelumnya. Tidak tahu ya apa kalau tidak tahu? Ya nanya kepada yang sudah lama ya. Ya, nanya kepada yang sudah lama. Walaupun ente jadi sahibul maqam ya, jadi khalifah, perhatikan yang lama. Ini hatta dalam kehidupan begitu ya. Jangan mentang-mentang misalnya karena itu tunjuk belum terlalu paham dengan yang sebelumnya, ya, terus akhirnya bikin aturan sendiri. Ente kalau muassis silahkan. Tapi kalau penerus, ya neruskan yang sebelumnya ya. Teruskan sebelumnya. Kecuali kalau sebelumnya salah. Selama nggak salah ya itu diteruskan. Wadah ya? Nggak tahu, ya ini yuraqibu man khalfahu. Perhatikan orang yang di belakang. Ya apa maksudnya berarti? Faidahamu bil qiyam. Oh, di spion kelihatannya mereka mau berdiri. Ya koma, berdiri berarti bukan waktunya tasyahud. Wa illa, ketika baru bangun sujud, Allah, di spion udah ada yang bangun. Nah, maka kok ada. Berarti dia duduk. Walaupun dia masih rakaat pertama. Wa fir rubaiyah, kalau salatnya 4 rakaat, idahamu bil qu'ud kok ada. Kalau mereka kelihatan mau duduk, ya duduk. Oh. Wa tasyahada ma'ahum, tasyahud. Summa yakumu, setelah tasyahud dia kan belum selesai, berdiri.
Fa idza qamu ma'ahu alima annaha saniyatuhum. Kalau ternyata mereka ikut berdiri, berarti ketahuan itu tadi rakaat keduanya mereka. Wa illam yaqumu alima annaha rabi'atuhum. Tapi kalau apa? Mereka tidak ikut berdiri, berarti terbukti itu sudah rakaat keempatnya mereka. Wadah ya? Sudah. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa istikhlaf itu boleh asalkan para makmum belum melakukan rukun, baik qauli ataupun fi'li. Lah di sini, wa innama yajuzul istikhlafu qabla ayyan faridu bi ruknin walau qauliyan. Boleh istikhlaf itu kalau makmum belum melakukan sendiri rukun qauli ataupun fi'li. Wa illa kalau mereka sudah melakukan rukun, imtana fil jum'ah mutlaqon. Kalau salat Jumat para makmum sudah infirad bi ruknin, maka tidak boleh ada istikhlaf di sini. Tidak boleh ada istikhlaf. Karena kalau istikhlaf kan perlu niat jadid nanti kan ya. Kalau sudah melakukan satu rukun, lah niat jadid ini berarti niat Jumat 2 kali. Itu tidak boleh itu. Ya, tidak boleh dalam Jumat, tidak boleh. Udah kalau dalam Jumat mereka sudah infirad bi ruknin, sudah tidak bisa istikhlaf sudah. Itu langsung Jumat. Wa fi ghairiha sama tidak imtana tidak boleh. Di selain Jumat juga tidak boleh, tapi bi ghairi tajdidi niatik tidain. Kalau dalam salat zuhur sempat infirad para makmum, sempat melakukan rukun qauli ataupun fi'li. Soalnya penunjukan khalifah enggak cepat, enggak langsung. Akhirnya makmum sempat melakukan rukun qauli ataupun fi'li. Maka tidak boleh istikhlaf kecuali jika makmum niat ulang, niat iktida. Berarti di sini ada niat jamaah 2 kali, putus sudah jamaah yang pertama sudah putus, ganti imam baru. Ya kayak bukan khalifah sudah ya. Imam baru ini. Wah deh. Nah kalau sebagian ada yang melakukan rukun, sebagian enggak. Ya yang melakukan sebagian rukun, yang sebagian yang melakukan rukun, enggak bisa ikut khalifah. Kecuali niat ya, jadi di selain Jumat enggak boleh. Yang belum infirad bi ruknin, ya tinggal melanjutkan ikut khalifah. Walau fa'ala rukna ba'duhum, fa fi ghairil jum'ah, yahtaju man fa'alahu liniyatik tida'in bihi. Duna man lam yaf'alhu. Kalau sebagian sudah melakukan rukun sebelum adanya khalifah, sebagian tidak melakukan rukun, diam tok begitu. Maka yang sudah melakukan rukun untuk selain salat Jumat boleh ngikuti khalifah tapi harus niat. Yang lain yang belum melakukan rukun tidak perlu niat karena ini lanjutan imam yang tadi. Ini kalau bukan salat Jumat. Wa fil Jum'ah, kalau dalam salat Jumat lah, salat Jumat kan masalahnya harus diikuti 40 lah. Wa fil Jum'ah ingkana ghairil fa'ilina lahu arba'in baqiyatul Jum'ah. Jadi Jumat imamnya batal, tidak satset imamnya, tidak langsung nunjuk khalifah. Akhirnya sebagian makmum ada yang sudah infirad bi ruknin, ada yang belum infirad bi ruknin. Kalau yang tidak infirad, yang masih diem tok itu, masih mencapai 39 sama imamnya. Ya. 40 maka aman. Jumatan masih terus berlanjut. Cuman yang sudah infirad lanjutkan sendiri. Ya, lanjutkan sendiri. Wa illa kalau yang rata-rata sudah infirad bi ruknin, yang diem toh belum infirad itu sedikit tinggal 10 orang batolat, Jumatnya batal. Kapan? Ingkanal infirad fi rakaatil ula. Kalau infiradnya di rakaat pertama. Wa illa kalau di rakaat kedua kan sudah dapat 1 rakaat berarti salat Jumat kan cukup didapati dengan 1 rakaat. Wa illa baqiyat. Nah, ini ngambil dari Qurdi disimpulkan. Ini penting masalah istikhlaf. Itu ulang-ulang. Enggak paham diulang, enggak paham diulang, enggak paham diulang. Terus diingat-ingat ini karena penting ini. Jarang yang mengerti hatta santri. Lah nanti kalau ada imam batal, kalau nggak ada yang ngerti istikhlaf, ya apa ini nanti? Ya harus diulang-ulang. Antum mutolak sekali dijamin bakal lupa langsung. Dijamin 2 kali, 3 kali, berkali-kali terus begitu, diulang-ulang. Nanti setiap daras ada pembahasan istikhlaf langsung merujuk lagi di sini, diulang-ulang begitu ya. Nggak bisa langsung, kecuali orang yang cerdasnya di atas rata-rata mungkin langsung ingat dengan 1 kali belajar. Tapi kalau enggak, ya perlu berkali-kali. Kadang baca pertama kurang paham, baca kedua tambah paham. Tapi masih belum full, baca ketiga terus begitu. Ini masalah penting dalam salat Jumat, yaitu masalah istikhlaf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.